impiannya salah satunya bisa lulus tepat waktu ya, begitu. Jadi untuk agenda kali ini kita akan berbicara dulu tentang apa sih TOEFL, karena baru semester awal tapi udah ketemu sama makhluk ini gitu ya, ini tuh makhluk apa gitu ya. Kita akan diskusi sedikit tentang apa itu TOEFL, karena banyak miskonsepsi juga ya, beredar tuh di Instagram iklan-iklan TOEFL ya, yang ternyata bukan TOEFL juga begitu. Dan kita akan membahas beberapa magic tips ya, karena tidak ada trik tapi ada tips kok, ada strategi menjawab soal. Namun karena keterbatasan waktu, saya hanya membahas beberapa saja ya, beberapa jenis soal saja. Karena kalau untuk bisa memahami atau menguasai seluruh strategi menjawab soal itu tentunya diperlukan waktu yang lebih lama. Jadi untuk sesi kali ini saya hanya berbagi beberapa saja ya. Selain itu saya akan berbagi juga sumber belajar menjawab soal-soal TOEFL ya teman-teman semua, yang bisa teman-teman akses secara gratis ya, karena di era digital saat ini banyak sumber belajar yang gratis. Dan yang terakhir kita akan ada Q&A. Kita akan ada tanya jawab ya, kalau ada yang bertanya. Baik, mungkin kalau setiap kali saya mengisi webinar atau kelas-kelas online suka ada sedikit gangguannya. Biasanya suka ada anak saya yang nongol di belakang. Mudah-mudahan teman-teman gak jadi masalah ya. Karena ya saya kalau misalnya kita work from home, ada anak atau anggota keluarga lainnya yang menghampiri begitu, mudah-mudahan tidak keberatan. Ini nama anak saya nih Langit Senja begitu. Sekarang sih udah besar ya. udah kelas 2 SD sekarang. Kelas 3. Nah, TOEFL itu si sertifikatnya ya, sertifikat yang TOEFL resminya seperti ini. Ini sertifikatnya gold certificate. Kenapa gold? Karena kalau udah skornya di atas 600, itu dapat sertifikatnya yang emas seperti ini. Oke. Nah, apakah teman-teman perlu sertifikat TOEFL ITP? Enggak juga sih, karena kalau untuk persyaratan lulus, itu kan UPI punya sendiri ya, punya tes TOEFL sendiri, TOEFL prediction ya. Namanya itu PTSOL gitu. Ya, PTSOL itu TOEFL prediction gitu. Formatnya sama persis seperti TOEFL aslinya. TOEFL aslinya itu TOEFL ITP gitu. Ini skor saya lumayan gede ya, walaupun readingnya sedikit kecil, 57. Jadi ini salah satu upaya saya untuk menyombongkan skor saya ini agar teman-teman juga bisa memperoleh skor yang sama seperti itu ya. Karena kadang kita suka lupa untuk berbagi hal yang menjadi kebiasaan kita ya, seperti itu. Ini kebiasaan saya, mudah-mudahan bisa menular ke teman-teman mahasiswa semuanya. Jadi TOEFL itu apa sih? Kita diskusi dulu ya sebelum kita latihan menjawab soal. Jadi kalau misalnya dibagi menjadi dua jenis, TOEFL itu ada yang Institutional Testing Program TOEFL atau disebut ITP TOEFL, ada juga Internet Based TOEFL. Perbedaan paling mencoloknya sih kalau Internet Based TOEFL ya ada ini nih, ada speaking sama writing. Untungnya buat syarat kelulusan teman-teman nggak ada yang speaking sama writing nih, si TOEFL-nya itu. Karena Internet Based TOEFL ini tuh biasanya dipakai untuk syarat mengikuti studi lanjut S2, S3 di luar negeri, terutama di Amerika biasanya. Gitu. Nah, yang kita bahas sekarang itu bukan yang Internet Based TOEFL, tapi Institutional Testing Program. Nah, dulu itu si platformnya itu masih kertas ya, atau lebih umumnya disebut paper base. Tapi sekarang si TOEFL ITP ya, TOEFL ITP ini itu sudah ada media online-nya. Sebenarnya bukan sudah ada sih, sudah ada selama beberapa tahun. Ada yang online-nya, jadi bisa teman-teman ambil di kosan masing-masing begitu. Tapi ini tuh TOEFL ITP yang harganya 575 ribuan. Ya. Biasanya sih kalau mahasiswa nggak ngambil tes ini karena faktor biaya juga. Mereka biasanya ambil PTSOL yang ada di Balai Bahasa itu loh. Cuma ya memang keterbatasannya yang nggak bisa online, harus datang ke tempat gitu ya. Nah, kalau TOEFL ITP untuk ITS dari IAIF itu bisa diambil secara online.
Terdapat tiga bagian teman-teman. Ada 50 soal listening, ya, 35 menit atau sesuai dengan durasi tesnya. Ada 40 soal structure and written expression, ya, atau grammar sih, kebanyakan orang tanya grammar. Dan 50 soal reading. Nah, si TOEFL ini tuh, TOEFL ITP ini tuh dipakainya buat apa? Biasanya untuk persyaratan dokumen beasiswa LPDP ya, atau AAS, dan beasiswa-beasiswa lainnya. Jadi sebenarnya ya walaupun teman-teman masih semester awal-awal ya, masih memikirkan gimana menghadapi perkuliahan dan lain sebagainya, ini hanya sedikit info saja. Kalau teman-teman udah punya skor TOEFL yang bagus, itu kemungkinan besar bisa keluar negeri. Selama masih S1 juga, kan ada program IISMA ya, Student Exchange, itu teman-teman bisa keluar negeri. Ya, jadi jangan dihindari gitu loh maksud saya. Jadi dihadapi aja bahasa Inggris sama TOEFL itu, walaupun mungkin kita nggak terlalu suka atau mungkin kita kebiasaannya di hal yang lainnya, keilmuan yang lain. Tapi kalau teman-teman bisa bahasa Inggris, ada banyak kesempatan yang terbuka ya. Kalau mau melanjutkan S2, S3 juga, TOEFL ini akan sangat bermanfaat. Nah, jadi yang akan kita pelajari di sesi ini itu bukan TOEFL yang jenisnya internet based atau yang ada speaking writingnya, bukan. Tapi yang hanya tiga bagian ini saja, listening, grammar, sama reading. Gitu. Nah, jadi sebelum bicara soal TOEFL, kita coba bicara tentang bahasa Inggris dulu. Ya, banyak dari kita itu memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya tentang bahasa Inggris. Tapi mayoritas peserta didik saya yang saya ajar, mereka punya pengalamannya seperti ini. Jadi kalau belajar bahasa Inggris itu suka banyak yang julid ya. Teman-teman pernah nggak bikin caption di Instagram itu pakai bahasa Inggris ya? Bikin story gitu. Tiba-tiba ada yang nge-DM itu grammarnya salah katanya. Ada grammar Nazi ya, seperti itu. Jadi kita tuh ada di lingkungan yang nggak suportif sih untuk belajar bahasa asing karena sering banyak netizen julid ya, gitu. Dan ini terjadi selama bertahun-tahun. Dan sebelum belajar bahasa Inggris sebenarnya teman-teman perlu perlu mengetahui dulu, punya pengalaman yang nggak baik nggak dengan bahasa Inggris gitu, dengan belajar bahasa Inggris. Semisal waktu dulu di sekolah SMP atau SMA pernah maju ke depan kelas terus disuruh ngomong pakai bahasa Inggris oleh gurunya, terus diketawain tuh sama teman-teman yang lainnya di kelas. Itu membekas sebenarnya, membekas yang pada akhirnya menghindari yang namanya bahasa Inggris gitu ya. Jadi memang belajar bahasa asing di lingkungan kita tuh kurang baik karena ada orang julid ya, salah satunya begitu. Karena julid akhirnya kita jadi takut salah, padahal belajar bahasa itu belajar mempelajari, bukan mempelajari suatu keilmuan ya, tanda kutip, tapi meningkatkan keterampilan. Jadi bahasa Inggris itu skills. Ada listening skill, ada reading skill, writing, dan speaking skill. Nah, skill itu dilatih. Jadi bukan seperti kita belajar sains. Ya, beda. Karena kalau kalau bahasa Inggris itu kalau nggak dipakai, itu nggak akan bisa-bisa. Gitu. Makanya banyak yang mereka yang dulunya tinggal di luar negeri, pas balik lagi ke Indonesia, itu menurun bahasa Inggrisnya. Karena ya udah jarang dipakai. Gitu. Karena takut salah, akhirnya jadi nggak pede ya, jadi nggak pede, tidak percaya diri karena ya udah ada orang julid, akhirnya jadi takut salah, jadi nggak pede. Dan karena nggak pede, akhirnya kita takut juga dilabeli Inggris. Jadi ada banyak hal yang mempengaruhi psikologis kita dalam belajar bahasa asing, salah satunya bahasa Inggris, karena hal-hal ini. Nah, sekarang di sesi ini kita janjian dulu ya. Kita janjian dulu menerapkan mindset 3S ini. Salah, sombong, dan sukses. Jadi ketika belajar itu,
teman-teman harus berani salah ya. Karena kalau untuk belajar untuk tes TOEFL, justru belajarnya itu dari kesalahan menjawab soal. Gitu uniknya belajar untuk tes itu. Soalnya salah terjawab, terus diberikan bimbingan ya, arahan, kesalahannya di mana dan cara jawabnya gimana. Dan ketika menemukan soal yang sama, diharapkan bisa menghindari kesalahan yang sama. Karena kita cenderung lebih mengingat kesalahan ya daripada kebaikan. Begitu. Untungnya gitu kalau dalam konteks pembelajaran untuk tes, kesalahan itu harus. Nah, ketika sudah salah, teman-teman jangan lupa untuk sombong ya. Dalam artian ini tanda kutip ya sombongnya. Bukan sombong ke orang lain, tapi sombong ke diri sendiri. Kita setiap harinya sering meremehkan diri sendiri ya. Kayaknya aku nggak bisa gitu. Ah, kayaknya yang kayak gini nggak akan bisa deh gitu kan. Sering tiap hari. Jadi beneran ya. Karena kan apa yang kita utarakan setiap harinya itu menjadi doa. Nah, sekarang mah teman-teman belajar sombong ya. Kalau udah bisa sesuatu, misalnya bisa jawab soal, sombongkan kebiasaan itu ke diri sendiri gitu ya. Wih, ternyata aku tuh bisa gitu. Dapat skor TOEFL 600 gitu kan. Murid-murid saya yang menerapkan mindset ini, salah sombong ini, mayoritas mereka sudah sukses-sukses sekarang. Udah ya dalam artian udah sombong-sombong juga ke saya tuh. Udah ada yang PhD, ya udah macam-macam ya. Ada yang jadi kerja di apa media, ya. Ada yang jadi entrepreneur juga ada gitu. Ada yang keliling-keliling luar negeri gitu dapat beasiswa. Semua peserta didik saya karena mereka menerapkan mindset ini bisa mencapai impiannya masing-masing ya. Jadi walaupun memang sesi ini itu untuk pembekalan mata kuliah khususnya agar teman-teman bisa dapat skor TOEFL untuk lulus, teman-teman bisa bermimpi lebih besar lagi gitu. Karena dengan sesederhana pengen dapat skor TOEFL yang bagus, itu bisa mengantarkan teman-teman mencapai impiannya gitu. Salah satunya bisa keliling luar negeri gitu kan ya. Begitu. Jadi karena mindset tersebut, mari kita janjian dulu sebelum kita memulai sesinya. Silakan teman-teman mengetik di Zoom chat. Kita siap salah bareng-bareng. Saya awali dengan mengetik I am ready to make mistakes ya. Mari kita menjadi anak-anak karena anak-anak itu adalah pembelajar yang terbaik karena mereka itu nggak takut salah. Kalau mereka nggak tahu sesuatu, mereka nanya terus ya. Dan kalau mereka bisa sesuatu, mereka selalu menyombongkan kebisaannya itu ke siapapun gitu. Oke, ya kita janjian bareng-bareng. I'm ready to make mistake. Silakan untuk mengetik di kolom Zoom chat. Oke, bagus ya. Semuanya udah ada berapa? 75 peserta yang udah datang. Hari ini Helena udah sampai caps lock ya. Udah siap bikin salah bareng-bareng ya. Udah siap sombong bareng-bareng dan udah siap sukses bareng-bareng begitu. Oke, great. Great, 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 great. Saya kasih emoticon dulu. Di mana emoticonnya? Oke, good. Oke, bagus kalau begitu. Karena semuanya udah siap salah, ya. Karena semuanya udah siap salah, kita akan langsung masuk ke sesi cara menjawab soal-soal TOEFL ya. Nah, karena semuanya sudah siap salah, nanti kalau saya undang untuk menjawab soal, jangan malu-malu ya. Nggak apa-apa kan kita udah janji tadi bikin salah bareng-bareng, oke? Oke, kita mulai ya. Tips jawab soal TOEFL, kita akan mulai dari cara menjawab soal-soal yang akan saya taruh disclaimer dulu, karena ini adalah strategi menjawab soal jenis yang tingkat kesulitannya paling rendah. Jadi soal TOEFL itu seperti halnya distribusi soal ya, kurva normal. Ada yang tingkat kesulitannya rendah, rendah, menengah, dan tinggi. Gitu. Yang akan kita pelajari yang ini tingkat kesulitan yang rendah dulu ya. Begitu.
Oke, kita akan mulai dari reading comprehension dulu, teman-teman. Tipsnya adalah kita bisa jawab soal reading